Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Frianda dari 12 IPS 2, absen nomor 27. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Di sini saya akan mempresentasikan konflik-konflik yang ada di Eropa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konflik-konflik yang ada di Eropa. Yang pertama, ada pokok-pokok bahasan dari konflik-konflik di Eropa, yaitu adanya latar belakang konflik di Eropa. Yang kedua, pihak yang terlibat konflik di Eropa. Yang ketiga, jalan konflik di Eropa. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik di Eropa. Pada slide selanjutnya, adanya latar belakang dari konflik-konflik di Eropa. Di sini saya mengambil 3 konflik yang ada di Eropa. Yang pertama, konflik Bosnia dan Herzegovina. Yang kedua, adanya konflik Nagorno dan Karabakh. Yang ketiga, adanya konflik di Ukraina. Pada konflik di Bosnia ini, saya mengambil 2 poin. Pada poin pertama, yaitu sejak meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1980, negara-negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan menuntut kemerdekaan. Salah satunya adalah wilayah Bosnia tersebut. Pada poin kedua, yaitu kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnik Serbia. Kemerdekaan ini juga tidak dianggap sah karena pemerintah Yugoslavia menolaknya. Pada konflik di Nagorno dan Karabakh, saya mengambil 2 poin. Pada poin pertama, yaitu Uni Soviet menjadikan 2 wilayah tersebut sebagai negara federasi dan memutuskan wilayah Nagorno dan Karabakh masuk sebagai wilayah resmi dari Azerbaijan. Namun, konflik ini memperebutkan wilayah Nagorno dan Karabakh dan muncul ketika Mikhail Gorbachev kalah menjadi Presiden Uni Soviet pada tahun 1985. Pada poin kedua, yaitu salah satu kebijakan tersebut, Glasnost memuat adanya kebebasan masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depan sendiri. Armenia dan Azerbaijan pun akhirnya memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat. Yang ketiga, ada konflik di Ukraina. Pada konflik di Ukraina ini, saya mengambil 2 poin. Pada poin pertama, yaitu pada tahun 2010, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych, merupakan pemimpin Ukraina yang memiliki basis pendukung terbesar dari penduduk Ukraina Timur dan Selatan. Pada poin kedua, yaitu pada akhir tahun 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antara Ukraina dengan Uni Soviet. Alasannya karena mendapatkan tekanan dari Rusia. Pada slide selanjutnya, adanya pihak-pihak yang terlibat di konflik Eropa. Yang pertama, ada Josip Broz Tito. Josip Broz Tito ini yaitu presiden di Yugoslavia. Yang kedua, ada Slobodan Milošević. Slobodan Milošević ini presiden Serbia. Yang ketiga, ada Mikhail Gorbachev, yaitu presiden di Uni Soviet. Yang terakhir ada Viktor Yanukovych, yaitu presiden yang ada di Ukraina.
Pada slide selanjutnya ada jalan konflik di Eropa. Yang pertama, perang di Kosovo pada tahun 1999. Pada tahun 1989, Presiden Serbia Slobodan Milošević mengakhiri otonomi semi-kemerdekaan Kosovo. Mayoritas penduduk ini yaitu beragama Muslim Albania. Dalam konflik ini adanya ketegangan antara Serbia dan Albania yang membentuk Kosovo Liberation Army atau KLA. Yang kedua, pada tahun 1997, yaitu mempertahankan diri serta melindungi rakyat Albania dari serangan Serbia. Pada tahun 1999, pesawat-pesawat NATO mengebom Serbia agar pasukan Serbia keluar dari Kosovo. Namun, Serbia mengeluarkan kebijakan baru tentang pembersihan etnis, memaksa 600 orang Albania mengungsi, dan pada akhirnya Milošević ingin berdamai dan menerima syarat tersebut. Lalu rakyat Albania kembali dari pengungsian, tetapi Serbia melarikan diri karena ia takut akan ada pembalasan dari rakyat Albania. Yang kedua, adanya konflik di Irlandia Utara. Pada tahun 1921 terjadi pemisahan Irlandia, yakni Irlandia bagian selatan dengan utara. Masing-masing memiliki mayoritas tersendiri. Di bagian selatan ini memiliki mayoritas Katolik, serta di bagian utara ini mayoritasnya Protestan, dan menjadi negara masing-masing. Setelah pemisahan ini, Irlandia Utara mendominasi wilayah Ulster yang diperintahkan oleh Inggris. Pada tahun 1968 sampai 1969, kaum Katolik mengadakan protes di seluruh provinsi terkait mendiskriminasi, sehingga membuat kondisi ini menimbulkan kekacauan dan kerusuhan. Akhirnya, tentara Inggris turun tangan untuk menjaga perdamaian dan membentuk sebuah organisasi, yaitu The Irish Republican Army atau IRA, untuk mendapatkan penyatuan Irlandia secara paksa. Yang ketiga, pada tahun 1985 sampai 1993, pemerintah Inggris dan Irlandia menandatangani Anglo-Irish Agreement serta menandatangani deklarasi yang membicarakan untuk mengakhiri kekerasan. Genjatan senjata antara IRA dengan kelompok paramiliter menimbulkan perdamaian untuk pertama kalinya, dan IRA menyatakan bahwa perjuangan bersenjata telah selesai dan membawa harapan untuk kesepakatan berdamai. Yang ketiga, adanya konflik di Bosnia dan Herzegovina. Pada Maret 1992, Bosnia menyatakan kemerdekaan melalui referendum yang diikuti oleh etnik Bosnia dan etnik Kroasia, serta pendukung kemerdekaan Bosnia yang disusul oleh Amerika Serikat. Namun, kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnik Serbia. Kemerdekaan ini juga tidak dianggap sah karena pemerintahan Yugoslavia menolaknya. Namun, penolakan ini atas dasar pemikiran Slobodan Milošević yang ingin menyatukan wilayah-wilayah Yugoslavia sepeninggalan Tito. Pada Mei 1992, PBB akhirnya turun tangan dan menjatuhkan sanksi dan embargo internasional terhadap Yugoslavia.
PBB juga membentuk pasukan perdamaian dengan Bosnia, yaitu UNPROFOR. Selanjutnya, PBB mengumumkan pendirian zona aman PBB yang tidak boleh dimasuki oleh pasukan bersenjata dan sebagai wilayah penampungan bagi sipil Bosnia. Zona aman PBB ini meliputi wilayah Sarajevo, Srebrenica, Gorazde, Tuzle, Zepa, dan Bohag. Pada Desember 1995, pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ini ditandatangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milošević, Presiden Bosnia Alija Izetbegović, dan pemimpin Kroasia Franjo Tudjman setelah melewati 3 pekan negosiasi. Yang ketiga, adanya konflik di Nagorno dan Karabakh. Akibat muncul perang perebutan wilayah Nagorno dan Karabakh antara negara Armenia dan Azerbaijan, secara garis besar perang tersebut terbagi ke dalam 2 fase. Fase pertama pada tahun 1988 sampai 1991 dan fase kedua pada tahun 1992 sampai 1994. Pada fase pertama di tahun 1986 sampai 1991 ini disebut juga sebagai fase konflik antar etnis. Fase pertama ini ditandai dengan konflik tertutup antara etnis Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno dan Karabakh. Pada fase pertama ini, negara tersebut masih merupakan dari Uni Soviet. Konflik pada fase pertama ini masih cenderung terhadap kontak senjata yang intensitas dan ruang lingkupnya masih terbatas. Pada fase kedua di tahun 1992 sampai 1994. Fase kedua disebut juga sebagai fase konflik antar negara. Konflik ini bermula ketika Uni Soviet runtuh di wilayah Armenia dan Azerbaijan menjadi negara berdaulat. Dampak dari kemerdekaan dua negara ini adalah munculnya saling klaim atas hak wilayah Nagorno dan Karabakh. Fase kedua ini meliputi perang antar negara karena masing-masing pihak mulai menerjunkan pasukan militer dan senjataan beratnya. Perang berakhir ketika kemenangan kubu etnis di Armenia. Selanjutnya ada konflik di Ukraina. Konflik di Ukraina ini yaitu rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dalam kerjasama dagang dengan Uni Soviet, dengan Uni Eropa. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa akan lebih memajukan Ukraina daripada bekerjasama dengan Rusia. Namun, pada akhir 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antara Ukraina dengan Uni Soviet dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. Selanjutnya, pembatalan ini menimbulkan kekacauan dan mendapatkan kecaman dari rakyat Ukraina. Kemudian melakukan demonstrasi memprotes keputusan Presiden Yanukovych. Hingga akhir bulan September 2014, jumlah korban yang tewas pada perang Donbas dilaporkan sudah lebih menembus angka 3.500 jiwa. Perang ini juga membuat lebih dari 1 juta penduduk Ukraina mengungsi,
Sementara itu, perang ini juga membuat hubungan antara Rusia dan negara-negara Ukraina menegang dan berakibat pada saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Selanjutnya ada penyelesaian konflik-konflik yang ada di Eropa. Pada perang di Kosovo ini, penyelesaian konflik-konfliknya yaitu pada Juni Milosevic menerima syarat damai dan NATO mengambil alih kekuasaannya. Yang kedua ada konflik di Irlandia Utara. Penyelesaiannya pada tahun 2005, IRA menyatakan bahwa perjuangan bersenjata telah selesai dan menghancurkan seluruh senjata yang dimilikinya, serta membawa harapan untuk kesepakatan damai. Yang ketiga, konflik Bosnia dan Herzegovina. Penyelesaian konflik pada Bosnia dan Herzegovina yaitu tanggal 14 Desember 1995, pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton yang ditandatangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Selanjutnya ada konflik Nagorno dan Karabakh. Nagorno dan Karabakh ini penyelesaiannya yaitu perang akhirnya berakhir pada tahun 1994 dengan kemenangan kubu etnis Armenia. Namun, persengketaan atas status Nagorno dan Karabakh tetap berlanjut hingga sekarang karena belum mencapai titik temu atas solusi yang baik bagi kedua negara tersebut. Yang terakhir ada konflik di Ukraina. Di konflik Ukraina ini, penyelesaian konflik yang ada di Ukraina ini yaitu hingga akhir bulan September 2014, jumlah tewas akibat perang Donbas dilaporkan sudah menembus angka yaitu 3.500 jiwa. Dengan perang tersebut juga membuat lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi. Sementara itu, perang ini juga membuat hubungan antara Rusia dan negara-negara barat pro-Ukraina menegang dan berakibat pada saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi-materi yang saya sudah presentasikan sebelumnya, yaitu konflik-konflik yang ada di Eropa. Kesimpulannya adalah konflik etnis yang terjadi di Eropa Timur dan Eropa Barat merupakan hasil dari prasangka antar etnis dan benturan berbagai kepentingan. Konflik yang berawal dari perang saudara ini kemudian meluas menjadi konflik bersenjata internasional dan melibatkan berbagai pihak. Konflik ini mengarah pada genosida dengan indikasi adanya usaha yang dilakukan oleh pihak Serbia untuk menghapus etnis Bosnia yang mayoritasnya Muslim dan mencegah terbentuknya negara Islam Bosnia. Walaupun awalnya mereka adalah satu kesatuan dan negara tetangga dan satu benua, namun mereka tidak merasakan adanya kesamaan entitas yang mengikat mereka sebagai suatu bangsa. Perbedaan tetap dipelihara yang akhirnya menjadi sumber konflik, bahkan pembantaian suatu etnis terhadap etnis lainnya. Konflik yang terjadi tidak sebatas konflik etnis domestik, tapi telah meluas menjadi konflik bersenjata internasional dan menjadi perhatian dunia. Konflik ini adalah konflik terburuk semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya dan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.